Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baik, coba jawab jujur siapa di sini yang gajinya atau bahkan uang jajannya habis duluan sebelum akhir bulan? Saya pernah kayak gitu. Nah, di video ini saya akan membahas satu ilmu yang sangat penting yang sebenarnya bisa menyelamatkan kita dari masalah itu. Bukan cuman buat perusahaan besar, tapi juga buat kehidupan kita sehari-hari. Namanya itu manajemen keuangan. Nah, sebelum saya mau bahas materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sukmawati dari program studi manajemen STIM YAPMI Makassar. Di video ini saya akan membawa kalian memahami konsep dasar manajemen keuangan. Mulai dari apa itu konsep dasar manajemen, tujuannya apa, fungsinya apa, sampai bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita bahas materinya pada kali ini. Pertama itu, kenapa sih topik ini sangat penting untuk kita bahas? Nah, begini, uang itu tidak pernah terpisahkan dari kehidupan kita. Mulai dari kita beli makan, bayar uang sekolah, bahkan sampai menjalankan sebuah perusahaan besar sekalipun itu butuh uang. Tapi anehnya banyak orang dan bahkan perusahaan itu kesulitan bukan karena kekurangan uang, tapi karena mereka tidak tahu cara pengelolanya itu gimana. Uang yang harusnya cukup malah habis, entah kemana itu uang. Nah, disinilah manajemen keuangan berperan. Saya suka menganalogikan seperti manajemen keuangan itu ibarat seperti nahkoda mengemudikan kapal. Kapal sebesar dan sekuat apapun bisa tenggelam kalau nahkodanya sembarangan. Begitupun sebuah perusahaan mau bermodalkan besar sekalipun itu bisa bangkrut kalau pengelolaannya sembarangan. Dan sebaliknya gini, mau sekecil apapun usahanya, jika dengan modal terbatas pun justru bisa berkembang pesat kalau dikelola dengan profesional atau efisien. Nah, jadi manajemen keuangan itu bukan soal mencatat pemasukan dan pengeluaran, tapi ada 3 hal besar di dalamnya, seperti bagaimana mencari dana, bagaimana menggunakan dana, dan bagaimana mengelola aset supaya semuanya menghasilkan yang terbaik. Nah, oke, sekarang kita bahas satu-satu. Pertama itu, apa sih sebenarnya manajemen keuangan itu? Nah, kalau secara sederhana itu manajemen keuangan adalah seluruh aktivitas untuk memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset yang dilakukan secara terencana, terorganisasi, dan terkendali dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan atau kesejahteraan pemilik. Tapi biar semakin gampang dibayangkan, kayak coba berpikir seperti ini. Manajemen keuangan itu diibaratkan seperti mengelola dapur rumah tangga. Seperti contohnya seorang ibu rumah tangga yang pintar mengatur rumah tangga, seperti merencanakan berapa uang belanja yang dibutuhkan, dari mana sumbernya, seperti gaji suami atau usaha sampingan. Lalu bagaimana uang itu dibagi untuk kebutuhan pokok, kebutuhan sekolah anak, dan sampai untuk tabungan masa depan. Nah, prinsip ini sama persis dengan membangun sebuah perusahaan, cuma skalanya lebih besar dan lebih kompleks. Dan yang penting harus diingat, manajemen keuangan itu bukan kegiatan sekali jadi. Namun ini sebuah proses yang berkesinambungan, terus direncanakan, terus diputuskan, dan terus diawasi. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa sih semua ini dilakukan? Apa tujuannya? Banyak orang mengira tujuan manajemen keuangan itu cuma satu, untuk mencari keuntungan sebanyak-banyak dan secepat-cepat mungkin. Padahal tujuannya jauh lebih luas dari yang kita kira. Nah, ada 5 tujuan utama dari manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan. Seperti bukan sekedar laba sesaat, tapi
kesejahteraan pemilik dalam jangka waktu panjang. Dan yang kedua, menjaga likuiditas supaya perusahaan tetap bisa bayar gaji, bayar utang, bahkan bayar tagihan tepat waktu. Dan yang ketiga, meminimalkan risiko. Dan keempat, efisiensi penggunaan dana harus dipakai secara tepat sasaran. Dan yang keempat, efisiensi penggunaan dana harus dipakai tepat sasaran dan tidak boleh boros. Dan terakhir, menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Saya suka analogikan seperti ini, seperti naik motor untuk sampai sebuah tujuan. Nah, kayak tujuan akhirnya bukan cuma supaya cepat sampai, tapi kita harus tahu apakah ini aman, apakah bahan bakarnya cukup, apakah rutenya efisien, dan apakah motor tetap siap dipakai untuk perjalanan berikut. Nah, itulah gambaran lengkap dari tujuan manajemen keuangan. Sekarang kita masuk di bagian intinya. Apa saja fungsi manajemen keuangan? Nah, ada 3 keputusan pokok besar yang harus kita terus-menerus diambil. Yang pertama, keputusan investasi. Ini soal kemana dana dialokasikan. Misalnya seorang pengusaha kuliner punya modal, dia bisa pilih antara beli gerobak baru untuk buka cabang baru atau beli bahan baku dengan jumlah yang sangat besar supaya harganya lebih murah. Nah, yang kedua, keputusan pendanaan. Ini soal dari mana dana itu didapatkan, apakah dari internal seperti laba ditahan atau eksternal seperti pinjam ke bank atau penerbitan saham. Nah, yang ketiga, keputusan pengelolaan aset. Setelah dana didapat dan diinvestasikan, aset itu harus dikelola dengan efisien. Contohnya, stok barang tidak boleh menumpuk terlalu banyak, nanti biaya gudangnya membengkak. Tapi juga tidak boleh terlalu sedikit, karena nanti kehabisan stok untuk dipakai saat dibutuhkan. Nah, coba perhatikan, ketiga keputusan ini saling berkaitan satu sama lain, seperti roda gigi yang saling menggerakkan. Nah, manajemen keuangan itu ternyata cangkupannya cukup luas loh, teman-teman. Setidaknya ada 8 ruang lingkup yang perlu kita tahu. Kayaknya kali ini saya akan cuman sebutkan secara cepat saja supaya kalian dapat gambaran besar. Yang pertama itu kayak ada perencanaan keuangan, penganggaran, pengelolaan dan pencarian dana, penyimpanan dana secara aman, pengendalian pemeriksaan atau audit, dan terakhir pelaporan keuangan. Bayangkan seperti siklus yang berputar terus, mulai dari merencanakan sampai melaporkan, lalu kembali lagi merencanakan untuk periode berikutnya. Itulah kenapa manajemen keuangan disebut proses yang tidak akan pernah berhenti. Nah, sekarang biar pengelolaan keuangan itu benar-benar sehat dan bisa dipercaya, ada 7 prinsip dasar yang wajib kita pegang. Yang pertama, konsistensi. Kebijakan keuangan harus tetap sama dari waktu ke waktu biar bisa dibandingkan. Yang kedua, akuntabilitas. Siapapun yang pegang dana harus bisa bertanggung jawab. Dan yang ketiga, transparansi, keterbukaan informasi keuangan untuk membangun sebuah kepercayaan. Nah, yang keempat, keberlangsungan hidup sebuah usaha. Integritas atau tanggung jawab pengelolaan, dan terakhir standar akuntabilitas secara umum. Coba bayangkan kalau salah satu prinsip ini hilang, misalnya transparansi, bisa-bisa investor tidak percaya kan. Nah, ketujuh prinsip ini yang jadi pagar pengaman supaya pengelolaan keuangan tidak melenceng. Nah, lalu siapa sih yang bertanggung jawab untuk menjalankan semua ini di sebuah perusahaan? Pasti jawabannya manajer keuangan.
tugasnya cukup berat loh. Dia harus merencanakan dan meramal kondisi keuangan perusahaan, fokus pada keputusan investasi dan pembiayaan, berkoordinasi dengan manajer lain, menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, sampai mengelola risiko suku bunga dan nilai tukar. Nah, biasanya posisi ini berada di bawah seorang direktur keuangan yang membawahi dua peran penting. Pertama, bendahara. Dia fokus mengurus kas dan hubungan dengan bank atau investor, dan controller, atau dia fokus pada akuntansi, pajak, dan pelaporan. Jadi kalau kalian bercita-cita jadi profesional di dunia keuangan atau perbankan, inilah salah satu jalur karir yang bisa kalian tuju. Nah, manajemen keuangan itu tidak berjalan sendiri. Dia berinteraksi dengan lingkungan keuangan yang lebih luas. Ada 3 elemen pentingnya. Yang pertama, pasar uang. Tempat bertemunya kebutuhan dana jangka pendek kurang lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti SBI atau deposito jangka panjang. Nah, terus pasar modal. Untuk kebutuhan dana jangka panjang lewat saham atau obligasi. Di Indonesia kita kenal dengan Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak yang berkelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Contohnya bank, asuransi, dana pensiun, atau sampai koperasi. Nah, ketiga inilah yang menjadi ekosistem tempat roda keuangan perusahaan maupun individu berputar. Nah, ini dia salah satu konsep paling menarik dalam manajemen keuangan, itu nilai waktu uang. Nah, coba saya tanya, lebih enak mana? Dikasih uang 1 juta hari ini atau 1 juta rupiah yang kemudian 1 tahun lagi? Pasti semuanya pilih yang 1 juta hari ini. Kenapa? Karena uang yang kita punya sekarang bisa langsung kita investasikan atau tabung, sehingga nilai akan bertambah seiring waktu, entah lewat bunga atau keuntungan lainnya. Itu artinya 1 juta hari ini sebenarnya lebih berharga dari 1 juta yang baru kita terima tahun depan. Nah, konsep inilah yang jadi dasar dari perhitungan bunga tabungan, cicilan kredit, sampai kelayakan sebuah investasi jangka panjang. Seperti dampak besar sekali dalam pengambilan keputusan finansial. Sekarang dari mana sih perusahaan biasanya mendapatkan dana untuk beroperasi? Ada 2 sumber. Yang pertama itu sumber internal, dana dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti laba ditahan atau modal pemilik. Nah, yang kedua itu sumber eksternal yang terbagi 2. Yang pertama itu utang, misalnya kredit bank atau obligasi yang wajib dikembalikan beserta bunganya. Yang kedua itu lewat modal sendiri, misalnya menerbitkan sebuah saham baru atau menambah modal investor dari investor. Nah, manajer keuangan itu harus pintar-pintar meracik komposisi ketiga sumber ini supaya biaya modalnya paling rendah tapi risikonya sangat tetap aman. Nah, ini bagian favorit saya karena ini yang paling relate dari kita semua. Manajemen keuangan itu bukan cuma milik perusahaan besar, tapi juga bisa kita terapkan sehari-hari. Cara gampangnya gini, kita susun anggaran bulanan dulu, catat perkiraan masukan dan pengeluaran. Nah, terus tabung dan investasi, sisihkan sebagai pendapatan secara rutin. Lalu kelola utang dengan bijak, bisa pinjam hanya untuk hal produktif dan sesuai kemampuan bayar. Terus catat setiap transaksi, mau sekecil apapun nilainya harus dicatat. Nah, terus terakhir, siapkan dana darurat untuk kondisi tak terduga seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. Jadi prinsip ini berlaku untuk siapa saja,
pelajar yang atur uang jajan, ibu rumah tangga yang atur uang bulanan, pedagang kecil, sampai direktur perusahaan multinasional yang mengelola aset triliun rupiah. Nah, semua pakai logika dasar yang sama. Oke, sekarang kita rangkum semua yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama itu manajemen keuangan itu mencakup perolehan dana, menggunakan dana, dan mengelola aset untuk meningkatkan nilai perusahaan. Tujuannya menjaga likuiditas, meminimalkan risiko, efisiensi dana, dan keberlangsungan usaha jangka panjang. Nah, yang kedua, ada 3 fungsi utama yang saling berkaitan: keputusan investasi, pendanaan, dan pengelola aset. Nah, semua dijalankan berdasarkan prinsip seperti ekokonsistensi, akuntabilitas, dan transparansi dengan manajer keuangan sebagai penghubung strategi ke pasar keuangan. Nah, dan yang paling penting itu konsep ini relevan untuk siapa saja, bukan cuma perusahaan besar, tapi juga individu, keluarga, atau usaha kecil seperti kita lah. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih beberapa saran sederhana yang bisa kalian praktikkan mulai hari ini. Biasanya, mencatat keuangan dan menyusun anggaran secara rutin, menabung dan mengelola uang secara bijak sejak dini. Bagi teman-teman mahasiswa manajemen seperti saya, penting banget mendalami ilmu ini sebagai bekal dunia kerja kita nanti. Dan kalian mau lihat Baik, sebagai penutup, saya mau kasih beberapa saran sederhana yang bisa langsung kalian praktikkan mulai hari ini. Biasakan mencatat keuangan dan menyusun anggaran secara rutin, menabung dan mengelola utang secara bijak sejak dini. Bagi teman-teman mahasiswa manajemen seperti saya, penting banget mendalami ilmu ini sebagai bekal kerja nanti. Baik, sebagai penutup, saya mau kasih beberapa saran sederhana yang bisa langsung kalian praktikkan mulai hari ini. Pertama itu biasakan mencatat keuangan dan menyusun anggaran secara rutin, menabung dan mengelola utang secara bijak sejak dini. Bagi teman-teman mahasiswa seperti saya, penting banget mendalami ilmu ini sebagai bekal dunia kerja nanti. Nah, kalau lebih dalam lagi, topik ini bisa dikembangkan ke analisis laporan keuangan, penganggaran modal, atau manajemen risiko keuangan. Nah, jadi intinya manajemen keuangan itu bukan ilmu yang rumit dan eksklusif untuk orang-orang tertentu. Ini ilmu yang bisa dan harus kita pakai setiap hari supaya uang yang kita punya benar-benar bekerja untuk kita, begitupun sebaliknya. Nah, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya Sukmawati dari STIM YAPI Makassar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.